Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Hilmatullah dan Hilmi Arasya. Oke, jadi di video kita kali ini kita mau bahas lagi soal TPS ya. Kita nggak bahas secara detail, kita hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar TPS ya. Karena banyak banget atau mungkin masih ada beberapa yang belum saya jelaskan, sehingga ada yang menanyakan seperti ini ya. Ini di dalam rumah ya, di dalam kamar, jadi mohon maaf kalau suaranya menggema. Yang pertama ada pertanyaan seperti ini. Apakah TPS aktif ketika kita masih menggunakan PCU? Nah, intinya seperti itu ya. Atau ketika sudah tidak menggunakan PCU, apakah TPS masih bisa aktif? Jawabannya bisa ya, karena untuk TPS ini dia sama seperti CDI, dia enggak terhubung ke BCU. Sementara si TPS ini dia langsung masuk ke CDI. Kalian bisa lihat ada soketnya, dua kabel itu masuk ke CDI. Jadi tanpa BCU pun masih tetap bisa hidup ya TPS-nya. Oke, untuk pertanyaan pertama sudah terjawab. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Yaitu seperti ini. Intinya, apakah bisa ketika TPS kita rusak kita mengganti menggunakan magnet yang ada di pasaran? Jawabannya bisa, selama soket yang menuju ke CDI masih ada ya, dan masih bagus. Pokoknya intinya bisa. Kalian tinggal beli magnet biasa, kalian tempelin di gasnya itu ya. Kemudian untuk soket yang menuju ke CDI kalian harus colokin. Jadi selama soket yang menuju ke CDI masih ada, kita mau pakai magnet apapun bisa ya. Jawabannya bisa. TPS bisa normal, walaupun mungkin tidak bisa senormal ketika kita menggunakan magnet yang bawaan dari karbunya ya. Langsung aja kita masuk ke pertanyaan berikutnya seperti ini. Ciri-ciri motor pulsar yang masih menggunakan TPS dan yang tidak menggunakan TPS. Sebenarnya secara teori sudah kita jelaskan kemarin ya, yaitu yang menggunakan TPS pasti lebih irit, yang tidak menggunakan TPS sudah pasti lebih boros. Tapi gimana ketika kita mau melihat secara langsung? Kita lihat di bagian karbunya masih adakah untuk TPS di bagian throttle gasnya? Paling mudah di pulsar 135 karena dia menggunakan soket warna hitam. Karena di 135 itu kan punya dua soket di karbu. Yang pertama soket warna hijau itu untuk auto choke, yang satunya lagi warna hitam. Dan itu untuk TPS. Jadi ketika dia sudah tidak dipasang, berarti TPS sudah dicabut atau sudah tidak dipakai. Dan untuk pulsar 180, 200 dan 220 seperti ini contoh TPS-nya ya. Oke, jadi untuk pertanyaan selanjutnya, apa tipsnya supaya motor bisa kembali irit tanpa atau selain TPS ya? Bagaimana caranya motor bisa irit selain kita mengembalikan fungsi TPS? Dan di sini untuk motornya adalah pulsar 200. Seperti biasa, saya sering menjelaskan ini ke konsumen-konsumen saya di bengkel dulu. Untuk pulsar yang bertipe AC, terutama pada pulsar 180 UG3 dan pulsar 200 DTSI, semakin tahun semakin lama maka motor semakin boros, sementara tenaga semakin berkurang. Alasannya kenapa? Itu karena pengapian ya. Tadi pagi sudah kita bahas soal pengapian, jadi silahkan dicek aja dulu videonya. Nah, sekarang kita lanjut lagi untuk memperlengkap lah ya. Jadi pengapian yang berpusat di sepul itu kan mempunyai gulungan kawatnya lebih tipis, lebih kecil dari gulungan kawat sepul listrik ya. Jadi semakin lama semakin kena panas, semakin sering kena panas dari magnet atau panas dari mesin, maka untuk daya listriknya itu sudah mulai berkurang. Makanya untuk pengapian itu semakin lama semakin berkurang atau semakin kecil. Makanya ketika motor AC
Kita starter awal-awal dia biasanya normal lah ya, kecil tapi masih normal. Tapi semakin kesini semakin susah ketika dilakukan starter. Tapi ketika diselah atau digejluk, motor bisa hidup dengan mudah. Itu salah satu penyebabnya, itu dari pengapian atau sering terjadi pada motor-motor bertipe AC. Oke, jadi kalian harus cek pengapiannya. Yang kedua, kita masuk ke motor DC. Sama, yang membuat motor boros semakin tahun semakin boros adalah pengapian. Sama, cuman bedanya karena di sini pulsar yang bertipe DC mengandalkan arus 12 volt dari aki untuk suplai CDI-nya. Nah, jadi kenapa bisa boros padahal saya menggunakan aki yang 10 ampere atau 9 ampere ya, atau masih standarnya dari pulsar. Kemudian busi juga kita bagus pakainya, tetapi bensin bisa boros. Jawabannya ya karena mungkin umur aki sudah tua, atau kalian masih menggunakan aki yang baru tapi untuk kualitasnya kurang bagus. Jadi otomatis suplai arusnya itu sudah atau arusnya itu enggak terlalu bagus ya, enggak stabil seperti aki-aki yang bisa dibilang mereknya bagus ya, yang udah legend. Nah gitu ya. Dan untuk motor-motor 220, 180 UG4, pokoknya yang bersistem DC yang sering dimodifikasi, menambah-nambah aksesoris seperti lampu-lampu, klakson, kemudian box motor ya, yang intinya memperberat arus atau menambah beban arus listrik yang ada di aki, maka untuk motor DC bisa mengakibatkan suplai pengapian yang semakin kecil dan motor semakin boros. Dan untuk yang menggunakan box, maka otomatis motor semakin berat bobotnya dan bensin semakin boros. Dan tipsnya, yang pertama kalian harus cek dulu pengapian atau kalian harus perbaiki dulu pengapiannya. Yang kedua, kalian harus hati-hati dalam menambah aksesoris. Yang berikutnya, kalian jangan menambah beban motor yang terlalu berlebihan karena itu bisa memperboros bensin. Walaupun kalian tidak menggunakan box, kalian tidak menggunakan ban yang besar, kalian tidak menggunakan ya intinya nggak menambah bobot pada motor, tapi kalian salah dalam memilih ukuran gear atau kalian menggunakan gear yang lebih kecil ukurannya, maka itu bisa menambah bobot. Jadi untuk akselerasi dia berat, otomatis membutuhkan bensin yang lumayan banyak. Yang berikutnya, kalian bersihkan untuk bagian ruang bakar ya. Di ruang bakar kalian bersihkan, nanti di sana kalau udah bersih, dipastikan tidak ada kebocoran kompresi, dijamin bensin kembali irit dan tenaga kembali normal. Dan yang selanjutnya kalian harus memilih perangkat pengapian yang bagus, sebisa mungkin yang bagus. CDI bagus. Untuk yang motor DC, kiprok harus bagus supaya pengisian lebih bagus. Spool harus bagus, koil dan busi usahakan menggunakan yang kualitasnya lebih bagus lah ya. Kemudian penggunaan bahan bakar kalian juga harus cek bagian sana. Dan yang paling penting kalian harus cek bagian camshaft atau bagian lock and as, karena semakin lama pasti semakin tergerus untuk tonjolan dan itu bisa mengakibatkan kurangnya tenaga dan bensin akan semakin boros. Jadi seperti itu aja. Ini karena udah mau maghrib. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Saya Hilina Aresya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 1, 2, dan 3 busi.